Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslihni sya'ni kullah wala ta'kilni ala nafsi tarfatan ainin. Allahumma astur auratina, Allahumma astur rawatina wa aman rawatina, Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Kemudian juga semoga Allah senantiasa memberikan dan menyempurnakan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala baik bagi diri kita maupun keluarga kita. Terlebih-lebih secara khusus Allah mudah-mudahan menyempurnakan cahaya bagi Bapak Ibu, khususnya jamaah sholat subuh dengan berjamaah. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurona, kan gitu. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kan doa meminta kepada Allah agar cahaya yang sudah Allah berikan kepada kita itu disempurnakan lagi cahayanya. Rabbana ya Rabb kami, atmim lana, kan gitu. Sempurnakanlah, kan gitu Pak ya. Cahaya bagi kami, waghfir lana dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi minta kepada Allah agar cahaya yang sudah kita dapatkan ini disempurnakan lagi, Pak. Maka Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa meniru, mencontoh gitu, menjaga sunnah-sunnahnya sekaligus mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan iradahnya Allah, dengan pertolongan Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah menjadi masaina minadz zulmi ilal masajid. Orang-orang yang banyak melakukan perjalanan
di malam hari, kan itu ya, menuju apa? Ilal masajid. Dalam satu riwayat kata Rasulullah, basyiril masyaina ilal dhulli ilal masajid bin nuri tamah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, berikanlah kabar gembira bagi siapa? Masyaina ilal dhulmi ilal masajid, bagi mereka yang banyak melakukan perjalanan di malam hari menuju masjid. Maka binuri yaumal qiyamati tamah. Apa kabar gembiranya? Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, apa yang dimaksud dengan masaina ilal dzulli ilal masajid? Mereka orang yang banyak melakukan perjalanan di malam hari menuju masjid. Kata para ulama, yaitu 2 waktu sholat. Satu sholat subuh, kemudian yang kedua waktu sholat isya. Gitu. Jadi orang yang sering berjalan menuju masjid di malam hari waktu isya dan waktu sholat subuh, kata Rasulullah, basyiri, berikanlah kabar gembira bagi mereka, pada hari kiamat akan berubah menjadi cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mudah-mudahan ibu sekalian ya. Kemudian juga kita bersyukur dan berdoa, mudah-mudahan kita termasuk rajulun, ya, seorang laki-laki hatinya yang terikat dengan masjid, gitu ya. Kan gitu Pak ya. Kata Rasulullah, ada 7 golongan di antara umatku yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, kan gitu Pak. Hadis ini sudah masyhur. Tidak ada naungan nanti kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya diberikan oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan apa namanya? Masjid. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, bukan hanya sekedar sholat subuh, tetapi juga sholat-sholat yang lain. Mari kita makmurkan, kita hadiri, kita ramaikan masjid, sehingga kita menjadi orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Nah, salah satu di antaranya orang yang hatinya terikat dengan masjid, kan begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan, ya, di dalam, ya, tafsir Ibnu Katsir berkaitan tentang kenapa sholat subuh itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain, kan gitu Pak ya. Walaupun sama-sama, ya, termasuk sholatan maktubah, artinya sholat yang diwajibkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kenapa sholat subuh ini akan dihadiri, disaksikan oleh seluruh para malaikat, baik malaikat yang tugasnya di malam hari maupun para malaikat yang tugasnya di siang hari. Nah, 2 malaikat itulah, 2, bukan malaikat tapi para malaikat. Artinya malaikatun itu berarti jumlahnya apa? Banyak. Seluruh para malaikat yang tugasnya di siang hari maupun di malam hari, mereka akan berkumpul khusus di waktu sholat subuh. Kan gitu Bu, saya ulangi ya. Seluruh para malaikat yang tugasnya di siang hari ataupun malam hari, mereka akan berkumpul, yaitu di waktu sholat subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yajma'ul malaikah. Jadi seluruh para malaikat yajtami'u. Yajtami'u itu berarti kumpul terus menerus, Pak. Gitu ya. Sejak zaman Nabi Muhammad gitu ya sampai sekarang. Maka yajtami'u itu kumpul terus menerus gitu. Enggak berhenti, Pak. Pokoknya di waktu subuh. Yajtami'ul malaikah, seluruh para malaikat itu akan berkumpul gitu ya. Baik malaikat yang tugasnya di siang hari dan malam hari, yaitu di waktu sholat subuh. Masya Allah kan begitu. Lalu kemudian mereka naik ke langit, kemudian ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku? Kemudian para malaikat mereka sedang melaksanakan ibadah, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah ya orang yang diberikan kemudahan, nah gitu, kekuatan untuk bisa melaksanakan apa Pak? Sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian juga kenapa sholat subuh itu sangat-sangat diistimewakan? Di dalam sebuah riwayat ini juga, kemudian di dalam ayat surat At-Tahrim ayat 8, nah nanti kemudian juga surat Al-Hadid ayat 12, kemudian surat Al-An'am surat yang ke-7 ayat 122 gitu Pak ya. Jadi surat At-Tahrim ayat 8, kemudian surat Al-Hadid ayat 12, kemudian surat Al-An'am ayat 122, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di situ menjelaskan tentang fungsi fadilah sholat subuh. Kemudian juga surat hadis Imam Ahmad juga menyampaikan tentang keistimewaannya sholat subuh. Bahkan di dalam sebuah doa Rasulullah itu selalu berdoa saat ketika beliau berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Mungkin doanya sudah masyhur. Allahumma ij'al fi qalbi nuron. Nah, ini kan doanya. Wa fi lisani nuron. Wa ja'ala fi sam'i nuron. Wa ja'ala fi basari nuron. Wa ja'ala fi khalfi nuron. Wa min amami nuron. Wa ja'ala min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'ti nuran. Nah ini kan doa yang biasa Rasulullah sampaikan, beliau ucapkan di saat beliau itu pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Nah ini kan Allahumma ja'al, Allahumma ya Allah, nah gitu ya. Jadikanlah fi qalbi, di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nuran. Begitu juga lisanku, tutur kataku, ucapanku nuron, jadi cahaya. Wa ja'ala fi sam'i nuron. Ya Allah, jadikanlah pendengaranku juga bercahaya. Wa ja'ala fi sam'i atau fi basari nuron. Ya Allah, jadikanlah penglihatan pun juga bercahaya. Masya Allah ini ya Rasulullah ini.
Wa ja'ala fi khalfi nuran. Ya Allah, jadikan yang di belakangku pun juga jadi cahaya. Wa amami nuran, di depan juga cahaya. Kemudian wa fauqi nuran, di atas cahaya. Wa min tahti, di bawah juga cahaya. Sampai Rasulullah itu mengakhiri doa ini dari tadi yang disebutkan satu persatu, diakhiri dengan Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah saya ini adalah cahaya, Pak. Itu kalau sudah di depan cahaya, di samping cahaya, di belakang cahaya, dari atas cahaya, dari bawah apa, Pak? Cahaya. Itu kalau sudah hidup kita diliputi dengan apa? Dengan cahaya, saya yakin, Pak, walaupun hari ini bermunculan orang-orang yang mungkin mengaku nabi gitu ya. Orang-orang yang membawa aliran ajaran sesat. Saya yakin umat Islam tidak akan berpengaruh sedikit pun, Pak. Kenapa? Karena kehidupannya sudah apa, Pak? Sudah dibimbing dengan cahaya. Paham ya, Pak ya? Jadi siapapun hari ini mungkin yang mengklaim dirinya sebagai apa, Pak? Sebagai nabi baru, membawa ajaran apa? Sesat dan menyesatkan gitu ya. Membawa ajaran-ajaran yang apa, Ibu? Yang nyeleneh gitu ya. Saya yakin seluruh kaum muslimin itu tidak akan berpengaruh sedikit pun gitu ya. Paham ya, Ibu ya? Tidak akan terpengaruh gitu ya dengan apapun. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena dirinya, keluarganya sudah dijaga dengan apa? Dengan cahaya. Coba bayangkan, dari samping minta kepada Allah supaya ada cahaya, kan gitu ya. Dari depan, min amami, ada cahaya. Dari belakang ada cahaya, dari bawah ada apa? Cahaya, dari atas ada cahaya, semuanya diliputi dengan apa? Dengan cahaya, petunjuk, bimbingan, penjagaan, rahmat dari Allah. Maka dia tidak akan terpengaruh gitu, Ibu. Dengan apapun gitu, Ibu ya. Dengan apapun, dengan keyakinan apapun, dengan ideologi apapun, dengan ajaran apapun gitu ya, yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan apa? Cahaya. Bisa dipahami nih, Pak ya? Maka itu sudah doa yang harus kita apa, Ibu? Amalkan. Doa yang harus kita lazimi. Jangan sampai tadi cahaya yang Allah berikan kepada kita sedikit demi sedikit, karena iman kita naik, turun, bertambah dan berkurang, lalu kemudian cahaya tadi hilang. Kan gitu, Ibu ya? Lalu cahaya tadi apa? Hilang. Sehingga mudah sekali terumbang-ambing manusia itu. Mudah sekali terpengaruh. Kan gitu, Pak? Maka oleh sebab itu Rasul kemudian menyampaikan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Abbas tadi, saat ketika beliau Rasul mau berangkat menuju masjid, khususnya sholat subuh, maka beliau selalu memohon kepada Allah. Coba bayangkan, padahal beliau itu kan sudah apa, Pak? Tanpa berdoa saja sudah dijaga, betul nggak? Rasulullah itu tanpa berdoa saja sudah
sudah dijaga. Beliau itu sudah diampuni dosanya. Tanpa berdoa pun beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa beliau tidak pernah meninggalkan memohon dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahayanya dan menyempurnakan cahayanya. Maka Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ayo coba Pak bareng Pak doa ini. Karena kita nggak bisa menjamin, betul nggak Pak? Hari ini mungkin Bapak Ibu sudah bercahaya, sampingnya bercahaya, kanan bercahaya, kiri bercahaya, betul nggak Pak? Lalu kemudian di depan sudah ada cahaya, di belakang ada cahaya, di atas ada cahaya, di samping ada cahaya. Wajar. Hari ini di masjid Pak. Coba nanti kalau sudah mungkin ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang di kampus, ada yang temu keluarga. Masihkah cahaya yang Allah berikan itu sempurna? Belum tentu. Ayo coba bareng Pak doanya ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'ala fi sam'i nuran wa ja'ala fi basari nuran wa ja'ala fi khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'ala min fauqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Nah itu Pak. Ayo. Bahkan surat At-Tahrim itu secara khusus. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah ya. Maka dengan penjagaan Allah lah, dengan cahaya Allah lah, maka kita akan dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kenapa sih gitu ya? Hari ini mungkin yang lagi viral-viral ya Pak ya, bermunculan tuh loh. Orang-orang itu ya penistaan agama gitu ya, melecehkan apa Pak? Agama, kan gitu tuh. Dan saya lebih herannya lagi kenapa yang mayoritas umat Islam di Indonesia pun juga pengikutnya banyak juga gitu loh Pak. Betul nggak Pak? Pengikutnya banyak nggak? Banyak. Bahkan mereka juga ada yang hafal Quran gitu loh Pak. Ya kan? Bahkan mereka juga ada yang hafal hadis gitu ya. Yang amat sangat menyakitkannya lagi, dia mengklaim dirinya sebagai mungkin ahli sunnah wal jamaah gitu loh. Ya kan? Ya pengikutnya tuh banyak, bukan hanya 10, 20 gitu loh Pak. Ribuan. Dan mereka juga bukan orang-orang yang bodoh-bodoh amat mungkin tuh Pak ya. Mereka juga ya gelarnya ya juga lumayan gitu loh Pak. Ya kan? Tapi kenapa mereka dengan mudah sekali gitu ya. Dulu mungkin yang lagi, bahkan MUI itu menyebutkan sejak 2016 Pak, itu ada sekitar 300 Pak, gak main-main itu. 300 aliran apa namanya? Aliran apa? Sesat dan menyesatkan itu. Sejak 2000 berapa? 2016 Pak. Bukan main-main itu. 2016, sejak 2016
MUI dan itu sudah mengeluarkan fatwa gitu loh. Dan lebih anehnya lagi, banyak aja pengikutnya gitu loh, Pak. Banyak aja pengikutnya. Ya, sejak 2016 itu banyak aja pengikutnya. Mungkin dulu Lia Eden ya, yang lagi dulu mengaku sebagai apa? Sebagai malaikat Jibril. Sebagai malaikat Jibril, Pak. Polisi gak mau kalah, Pak. Gitu. Malaikat saja ditangkap oleh polisi itu. Jangankan teroris ya, Pak. Hebat polisi kita itu. Jangankan teroris yang ditangkap, sekelas malaikat Jibril saja ditangkap oleh polisi itu. Lia Eden yang mengaku sebagai apa? Malaikat Jibril. Ada lagi siapa itu? Musaddiq ya, Pak ya? Dan pengikutnya bukan hanya 10-20 ribuan gitu. Ada lagi Jasun. Jasun itu antara ajaran Sunda dan Jawa. Jasun, Sunda dan Jawa nyambung. Kemudian di Bogor ada juga itu. Dapat wahyu dari Bogor. Dapat apa namanya? Dapat wahyu dari Bogor. Biasanya kan kalau orang Bogor itu dapat wahyu, bukan wahyu ya. Singkong dari Bogor itu. Ini dapat wahyu. Saya dapatkan wahyu dari Bogor gitu. Banyak sekali. Jadi sejak 2016 itu 300. Masya Allah ya. Dan sekali lagi ya pengikutnya ya juga banyak, Pak. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi bahwa hati yang bisa membulak-balikan hati manusia itu Allah kan. Maka Rasul sudah mempersiapkan doanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala taati. Ya Rabb kami yang membulak-balikan hati gitu. Sabitkanlah, kokohkanlah, kuatkanlah hatiku ini gitu, agar senantiasa berada di atas agama yang kuat. Gitu Ibu ya. Jadi maka doa ini itu sudah wajib kita baca, apalagi kita sholat subuh hampir setiap hari. Minta bimbingan, memohon doa kepada Allah, ya, memohon doa kepada Allah dengan situasi dan kondisi menjelang akhir zaman ini bermunculan apa namanya? Fitnah. Badiru kata Rasulullah, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum munculnya fitnah. Itu seperti malam yang amat sangat gelap gulita. Fitnah itu diibaratkan seperti malam yang amat sangat gelap gulita. Maka kita butuh cahaya yang sempurna. Bisa dipahami Ibu ya? Maka kita butuh cahaya yang sempurna. Itulah menjelang fitnah akhir zaman. Fitnah itu seperti malam yang amat sangat gelap gulita. Di pagi hari dia dalam keadaan mukmin, tetapi di siang hari dia berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di malam hari dia mukmin, kemudian di pagi hari dia berubah menjadi kafir. Itulah kondisi fitnah yang akan datang bertubi-tubi menimpa umat Islam seperti malam yang amat sangat gelap gulita. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, Rasul menyampaikan, sayati zamanun, paling tidak ada 4 penyebab fitnah. Itu kalau sudah 4 ini hadir, ada di kalangan kita, muncul di tengah-tengah kaum muslimin, maka fitnah akan berdatangan begitu cepat. Yang pertama kata Rasulullah, sayati zamanan la yabqa minal Islam illa ismuhu. Ini yang pertama. Yang kedua, wala minal Quran illa rasmuhu.
Yang kedua, yang ketiga, wa masajidubun hiya khirabu minad dunya. Yang ketiga, yang keempat, wa ulama syarrun tahti adimis samad doharatul fitnah watu ilaihim. Ini kata Rasulullah ya. Ada 4 ibu sekalian, ini perlu dikenali. Jika 4 ini sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka fitnah akan bermunculan. 1, la yabqa minal islam ila ismuhu. 1, tidak akan tersisa dari ajaran Islam kecuali Islam tinggal namanya saja. Ini kalau sudah apa Ibu? Islam itu tinggal apa namanya? Tidak tersisa dari ajaran Islam kecuali tinggal namanya saja. Kalau sudah Islam itu tinggal namanya saja, hati-hati Ibu, pasti akan bermunculan yang namanya fitnah. Yang kedua, wala minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali Al-Quran itu tinggal tulisannya saja. Jadi Al-Quran itu tinggal apa? Tulisannya saja, hanya lembaran-lembaran saja. Hati-hati ini kalau sudah 2 ini. Yang ketiga, wal masajid. Sementara masjid-masjid pada hari itu, masjid-masjid dibangun dengan begitu megah, mewah. Pokoknya keramiknya keramik luar biasa, terang. Tetapi masjid justru jauh dari petunjuk Allah. Sudah ada belum nih Bu? Masjid tapi jauh dari petunjuk Allah. Tidak membawa kedamaian, ketenangan, persatuan. Tetapi malah justru mereka hari ini berlomba-lomba membangun masjid, menghias masjid. Tetapi Rasulullah menyebutkan masjid pada hari itu jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa ulama'uhum akan muncul mengaku sebagai ahli ilmu, para ulama, tetapi Rasulullah mereka disebut sejelek-jelek makhluk yang ada di kolong langit adalah ulama yang sesat dan menyesatkan. Kata Rasulullah, kharajatil fitnah, akan bermunculan fitnah-fitnah yang bisa merusak akidah umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di sholat subuh ini saya menekankan agar terus meminta cahaya sama Allah. Betul gak Ibu? Kita mati dalam keadaan membawa cahaya. Apa cahaya itu Ibu? Bukan cahaya begini. Cahaya itu ya Islam, Al-Quran, Sunnah, Hidayah, petunjuk, itu namanya cahaya. Dengan cahaya kita bisa berjalan dengan penuh bimbingan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, silakan ditulis surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8. Itu doa yang harus kita lazimi, minta, memohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan cahaya bagi kita, cahaya bagi keluarga kita, cahaya untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak. Demikian aku liqauli hada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.